Di tengah pemberlakuan PPKM level 3 di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, warga menggelar panggung hiburan dan mengabaikan protokol kesehatan. Penonton asik berjoget berdesakan tanpa mengenakan masker. Inilah suasana panggung hiburan dalam acara pernikahan yang digelar warga Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah yang terekam sebuah video amatir. Tamu acara mengabaikan protokol kesehatan dengan berjoget berdesakan serta tidak mengenakan masker. Bahkan sempat terjadi keributan antar penonton. Tanggapi viralnya video pesta dangdut, BPBD Kabupaten Barito Utara tegaskan acara tidak sesuai dengan perizinan. Izin yang dikeluarkan dalam penerapan PPKM level 3 adalah acara tanpa hiburan. Nah, ini suasana PPKM level 3. Jadi kita berdasarkan aturan dan ketentuan itu membatasi juga 25%. Nah, penyelenggara harus disiplin melaksanakan prokesnya. Pengunjung juga, tamu-tamu, dan tetap melapor kepada penegak pendisiplinan. Kalau dia sudah melampaui itu sudah bukan tanggung jawab. Dan itu pun yang memberi rekom itu seharusnya dari pihak kecamatan desa. Kalau kita kan kabupaten ini hanya untuk kelurahan Melayu dan Lanjas. Tapi yang jelas itu yang video viral itu sudah di luar konteks perizinan. Kalau dia memang ada rekomendasi perizinannya. Kalau tidak ada itu pasti sudah. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak penyelenggara acara. Kabupaten Barito saat ini menerapkan PPKM level 3 dengan sejumlah pelonggaran karena angka penyebaran COVID-19 masih dalam taraf terkendali. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Pesta yang melanggar protokol kesehatan juga terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ratusan orang berkerumun dan menari dero, tarian khas suku Pamona. Video amatir ini menunjukkan suasana tari dero yang dilakukan ratusan orang dalam acara pernikahan di desa non-blok Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mereka berkerumun membentuk lingkaran sambil menari. Selain tidak menjaga jarak, sebagian peserta juga tidak menggunakan masker. Polisi pun memanggil penyelenggara acara untuk diperiksa. Penyelenggara mengaku pasrah karena desakan pemuda desa untuk menggelar tarian tersebut. Sebenarnya kami dari pihak keluarga menegur, tapi karena desakan anak muda, permintaan anak muda, akhirnya ya karena kami juga takut jangan sampai kami punya pesta di ini dikacaukan. Nanti kita lihat permasalahannya, apakah dilanjutkan atau kita serahkan ke gugus Covid ya, ke tim gugus Covid, apakah dilanjut atau pembinaan, nanti kita lihat. Sanksi atas pelanggaran akan ditentukan usai koordinasi dengan Satgas COVID-19 Luwu Timur. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. Penyekatan sejumlah titik di DKI Jakarta terus diberlakukan seiring perpanjangan PPKM level 4 yang diberlakukan pemerintah, salah satunya di Dan Mogot, Jakarta Barat. Titik penyekatan Dan Mogot yang memisahkan antara Tangerang serta DKI Jakarta malam tadi terpantau ramai lancar dengan didominasi truk logistik. Petugas gabungan dari TNI Polri beserta Satpol PP dan Dinas Perhubungan masih terus berjaga dan memantau arus lalu lintas. Pemeriksaan STRP dan juga kartu vaksinasi dilakukan secara acak guna menghindari antrian kendaraan. Kanalisasi jalur kendaraan juga dilakukan dengan membagi 3 bagian. Lajur sebelah kiri untuk kendaraan roda 2, lajur sebelah kanan untuk kendaraan roda 4, serta lajur ujung paling kanan untuk Transjakarta dan ambulans. Polda Metro Jaya memastikan 100 titik penyekatan di DKI Jakarta tetap berjalan. Aparat mewajibkan warga membawa surat tugas saat berkegiatan. Setelah pemerintah memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus mendatang, 100 lokasi yang tersebar di DKI Jakarta tetap disekat. Aturan PPKM darurat level 4 masih berlaku. Penyekatan serta dokumen seperti surat dinas ataupun surat tanda registrasi pekerja atau STRP wajib dibawa. Nah, ke depan ada beberapa hal yang tentu ini masih dalam kajian, ya, tentu masih dalam kajian. Misalnya, apakah kita akan mengembalikan lagi
PPKM pembatasan mobilitas pada ruas jalan tertentu. Karena kan ini ada yang berakhir jam 8, mungkin kita berlakukan lagi pembatasan kayak di Kemang, Jalan Sabang, Bulungan dan seperti dulu ya. 100 titik penyekatan belum berubah, kita tetap melakukan pemeriksaan dan penyekatan walaupun tentu secara lebih selektif. Pengendara motor ataupun mobil wajib menunjukkan STRP. Warga yang diizinkan bekerja diutamakan dari sektor esensial dan kritikal serta perjalanan darurat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perpanjangan PPKM hingga tanggal 9 Agustus mendatang semakin memukul para pelaku usaha. Para pelaku usaha di pusat perbelanjaan terpaksa merumahkan karyawannya dan bahkan sebagian harus gulung tikar. Perpanjangan PPKM level 4 mulai 3 hingga 9 Agustus mendatang akan semakin memukul para pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya mengatakan, sejumlah pelaku usaha di pusat perbelanjaan telah memasuki tahap hanya mampu membayar 50% gaji karyawan yang dirumahkan. Beberapa lainnya terpaksa melakukan PHK dan bahkan harus gulung tikar. Sementara di sisi lain, perpanjangan PPKM dinilai tidak efektif menurunkan kasus COVID-19. Dengan perpanjangan ini, saya kira akan mulai masuk terhadap tahap 2, yaitu dirumahkan dengan pembayaran upah sebagian. Dan juga sebagian kecil akan sudah mulai melakukan tahap 3, yaitu pemutusan hubungan kerja. Dan kemudian juga para penyewa akan mulai juga beberapa yang mulai menutup usahanya secara permanen. Karena ini berkepanjangan, ini kan sudah lebih dari 1 bulan. Selain pelaku usaha di pusat perbelanjaan, pengusaha hotel dan restoran juga tidak kalah terpukul. Ketua BPD PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedi Pranowo mengatakan, hingga saat ini sudah lebih dari 23.000 karyawan hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirumahkan, dan gajinya dipotong hingga 40%. Selain itu, sedikitnya 77 hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta terpaksa gulung tikar. Ini menyebabkan kita, kondisi saat ini di hotel dan restoran di daerah Maju Jakarta ini sudah ada yang bertambah untuk yang menutup permanen, gitu loh. Yang dulu PSBB dulu ada sekitar 52 hotel dan restoran yang tutup permanen. Ini PPKM darurat kemarin sudah ditambah 25 hotel dan restoran. Ada berarti sekitar 77 hotel dan restoran yang menyatakan tutup karena sudah nggak kuat. Para pelaku usaha mengaku membutuhkan insentif atau keringanan dari pemerintah untuk menghadapi PPKM yang kembali diperpanjang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan hampir 5 jam, Direktur Utama PT ASA tersangka kasus penimbunan obat COVID-19 dikenakan tahanan kota dan wajib lapor. Tersangka berinisial YP tidak ditahan di Polres Jakarta Barat karena faktor usia dan mengalami gangguan kesehatan. Tersangka kasus penimbunan obat COVID-19 yakni Direktur Utama PT ASA siang tadi menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam di ruang unit kriminal khusus Polres Jakarta Barat. Sebanyak 67 pertanyaan diberikan penyidik kepada tersangka terkait penimbunan obat dan menaikkan harga obat di atas harga eceran tertinggi. Meski demikian, tersangka tidak menjalani penahanan di Jeruji Besi Polres Jakarta Barat. Sampai dengan sekarang kita arahkan untuk wajib lapor karena yang bersangkutan memiliki penyakit saraf yang berdampak kepada kakinya. Jadi kakinya kita lihat kalau berjalan agak pincang. Untuk hal itu makanya kita arahkan untuk wajib lapor seminggu 2 kali. Sementara gudang penimbunan obat COVID-19 di Komplek Ruko Peta Barat Indah Kalideres Jakarta Barat tidak lagi dipasang garis polisi. Tidak ada aktivitas di gudang yang sempat disegel polisi ini. Rencananya polisi akan kembali membuka gudang demi membantu memperlancar distribusi obat COVID-19 yang ditimbun para pelaku. Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek gudang yang dijadikan tempat penimbunan ratusan kardus berisi obat COVID-19. Obat COVID-19 ini berasal dari Semarang yang akan dipasarkan di Jabodetabek.
Diduga pemilik gudang sengaja menimbun obat sehingga langka di pasaran, sehingga pelaku bisa menjual dengan harga yang tinggi. Selain mengamankan barang bukti, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik gudang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pinangki Sirna Malasari telah mendekam di Lapas Kelas 2A Tangerang, Banten usai dieksekusi Kejari Jakarta Pusat. Eksekusi terhadap Pinangki akhirnya dilakukan usai didesak berbagai pihak. Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari akhirnya dieksekusi Kejari Jakarta Pusat Senin kemarin. Pinangki kini diisolasi di ruang huni pengenalan lingkungan Lapas Kelas 2A Tangerang selama 14 hari. Pinangki akan menjalani 4 tahun kurungan penjara di lapas ini usai dipindahkan dari Rutan Kejaksaan Agung. Kemungkinan Pinangki akan satu sel dengan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Qoyziah. Pihak Lapas Kelas 2A Tangerang memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Pinangki. Kalau untuk penanganan khusus tidak ada, semuanya sama. Kita berlakukan perlakuan terhadap seluruh warga binaan di lapas ini sama. Tidak ada perbedaan, apakah itu warga binaan biasa atau tipikor, tetap sama. Dan untuk kamarnya pun tetap sama. Tadi sudah saya sampaikan di depan, tidak ada blok khusus untuk para tipikor. Tetap mereka sama bergabung dengan teman-temannya yang lain yang sudah dulu di sini. Sebelumnya sejumlah pihak mengkritik jaksa terkait Pinangki yang tidak kunjung dieksekusi meski perkaranya telah ingkrah sejak 6 Juli lalu. Kejari Jakpus menyatakan eksekusi Pinangki terkendala teknis dan administrasi. Pinangki sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah atas 3 tindak pidana dalam pengurusan fatwa bebas Joko Chandra. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding Pinangki sehingga hukumannya dipangkas menjadi 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani marak bermunculan di sejumlah kota. Kemunculan baliho menuai beragam komentar, bahkan ada yang rusak karena vandalisme. Publik tiba-tiba dihebohkan dengan maraknya baliho dan spanduk Puan Maharani di sudut-sudut kota di berbagai daerah. Tidak ada yang salah dengan kemunculan baliho ini karena berisi ajakan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi dan menjaga persatuan. Namun kemunculan baliho serentak di berbagai daerah menuai beragam komentar. Salah satunya dari kelompok relawan Ganjar Pranowo yang biasa disebut Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris Mas Jopray menyindir bahwa seorang pemimpin bukan berada di baliho melainkan ada di hati masyarakat. Sementara menurut pihak PDI Perjuangan, pemasangan baliho di berbagai daerah adalah inisiatif kader maupun relawan dengan narasi kebersamaan dan persatuan bangsa. Di sisi lain, kemunculan baliho Puan dinodai dengan aksi vandalisme di beberapa kota di Jawa Timur, salah satunya di kota Surabaya. Beberapa baliho Puan dirusak dengan coret-coretan menggunakan cat semprot. Jadi memang vandalisme ini dilakukan oleh oknum-oknum yang memang berusaha untuk mencoba apa istilahnya tidak senang lah. PDI Perjuangan Surabaya telah melapor ke polisi terkait vandalisme baliho Puan. Belakangan satu pencoret-coret baliho telah ditangkap oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Perubahan warna pesawat kepresidenan menjadi sorotan. Penyebabnya bukan soal perubahan warna dari biru ke merah putih, namun istana dianggap foya-foya di tengah badai corona. Jelang hari kemerdekaan, pesawat kepresidenan menjadi sorotan. Awalnya didominasi warna biru muda, kini warnanya seperti bendera Republik Indonesia. Kritikan pun datang, pemerintah dinilai tidak tepat mengganti warna pesawat di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi. Tindakan ini pun dianggap pemborosan. Namun pihak istana angkat suara jika perubahan warna juga disertai dengan pemeriksaan secara keseluruhan. Pesawat kepresidenan ini lebih kurang sudah 7 tahun, ya sudah sangat lama. Jadi
dia harus dalam overhaul, ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan besar-besarannya. Dari 2019 alokasi anggarannya tidak saja cat, tapi dua tadi yang Abang bilang itu adalah selain perbaikan besar, dan yang kedua overhaul, dia mesti melakukan pemeriksaan. Pesawat kepresidenan yang sudah ada sejak 2014 lalu ini telah menjadi kendaraan kepala negara dalam menjalankan tugas negara, sehingga kondisi mesin pesawat harus sehat. Namun tak dipungkiri, kesehatan warga juga harus diperhatikan, apalagi dalam sebulan terakhir kasus COVID-19 tengah tinggi. Ditambah kebutuhan oksigen dan fasilitas kesehatan diperlukan. Selain itu, intensif para pekerja kesehatan juga harus terrealisasikan. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut melepas KRI Spica 943 ke perairan Halmahera, Maluku. KRI ini akan melakukan survei dan ekspedisi Aurora 2021 selama 2 bulan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksmana TNI Yudo Margono melepas keberangkatan KRI Spica 943 di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta. KRI ini akan menjalani riset dan ekspedisi Jala Citra 1 Aurora TNI AL selama 2 bulan di perairan Halmahera, Maluku. Riset ini dibawa Komando Pushidrosal sebagai wahana penelitian utama dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Hidrografi Dunia. Dalam penelitian ini, TNI AL menggandeng kementerian, lembaga, universitas di bidang hidrografi, geodesi, geologi, oceanografi, meteorologi, serta kelautan dan perikanan. Ekspedisi ini juga merupakan yang pertama dilakukan bersama-sama sejak tahun 2000 lalu. Ekspedisi ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pangdam 18 Kasuari mengunjungi pengungsi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Pengungsi berasal dari distrik Moskona Barat, di mana sempat terjadi kontak senjata. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Nyoman Cantiasa bertatap muka dengan para pengungsi Kampung Mayerga, distrik Moskona Barat di Gedung Serbaguna Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat hari Senin lalu. Pangdam Kasuari menyatakan sikap prihatin atas masalah keamanan yang berdampak adanya pengungsi warga dari Kampung Mayerga ke Bintuni. Kejadian di distrik Moskona Barat menjadi bukti bahwa masih ada yang tidak sejalan dengan NKRI. Pangdam mengingatkan Lodwig Mandacan sebagai kepala suku besar sudah mengikrarkan diri untuk bergabung dengan NKRI. Pangdam juga menghadirkan 4 orang prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Darat yang merupakan asli warga Teluk Bintuni. Pengorbanan darah, air mata, tenaga, nyawa itu sudah habis-habisan kita dulu. Dan kita sudah sepakat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kita sedang membangun, ya. Hari ini kita sedang berjuang, bekerja keras. Untuk siapa? Itu anak cucu kita ini, yang kecil-kecil ini. Jangan sampai anak-anak kita juga masih tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah, tidak bisa ke Jakarta, tidak bisa keluar negeri. Gara-gara kita terus terombang-ambing dengan hal-hal yang teriak-teriak isu-isu masalah Papua Merdeka. Sehari setelah kunjungan, alat kesehatan wujud perhatian Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto kepada masyarakat Papua Barat diterima langsung Pangdam bersama Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Kapolda Papua Barat di Bandara Rendani, Manokwari. Bantuan tersebut berupa 50 tabung oksigen, 50 oksigen konsentrator, 150.000 masker medis, 1.000 APD, 1.000 sarung tangan medis, 20.000 rapid antigen, dan 3 box regulator oksigen yang diangkut menggunakan pesawat Boeing 737 AI-7304 TNI Angkatan Udara. Banyak kehidupan terjadi dalam kegelapan di Gaza karena seringnya pemadaman listrik. iNews Pagi akan kembali sesaat lagi.